أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kaum muslimin, muslimat dimanapun anda berada yang menyaksikan media dakwah Islam Ketapang, alhamdulillah pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga waktu-waktu kita dihabiskan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mendengarkan daripada nasihat ini, yang mudah-mudahan nantinya nasihat ini senantiasa akan memberikan keberkahan untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya tentang hak seorang muslim kepada muslim yang lain, sebagaimana sabdanya, hakul muslim alal muslim sittun, haknya seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih, apabila kau berjumpa, bertemu, berpapasan, bertatap muka kepada sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Kalimat salam adalah doa yang apabila seorang muslim bertemu kepada saudaranya kemudian mengucapkan salam, maka pada saat itu malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala berkerumunan dan turun memberikan doa istighfar kepada orang-orang daripada mereka yang menebarkan salam kepada sesama muslim yang lainnya. Karena salam akan menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa mahabbah, yang kenal menjadi akrab, yang akrab menjadi dekat, bahkan yang tidak kenal di saat kita bertemu kepada sesama muslim akan menjadi lebih kenal. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila engkau diundang, engkau dipanggil, maka penuhi undangannya, serukan dan sampaikan daripada keinginannya. Karena Rasulullah SAW beliau adalah Nabi yang memberikan suri tauladan dan contoh di dalam kehidupan, yang beliau selalu dan tidak pernah menolak undangan siapapun, terlebih-lebih undangan yang disampaikan oleh orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Simtud Durarnya beliau mengatakan, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjala. Apabila Nabi Muhammad SAW diundang, dipanggil, diajak oleh orang-orang miskin, maka beliau bersegera untuk memenuhi ajakan dan panggilan tersebut. Pernah satu saat, di saat Rasulullah SAW pulang untuk menggiliri daripada istrinya Sayyidatuna Aisyah, kemudian Sayyidatuna Aisyah berkata kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya tetangga kita yang miskin mengundang kita, mengundang dirimu ya Rasulullah. Maka pada saat itu Nabi Muhammad tidak lagi banyak bertanya, beliau bersegera untuk mengambil sorbannya dan mempersiapkan daripada kendaraannya, memenuhi daripada undangan tersebut. Itulah baginda Rasulullah SAW yang tidak akan pernah menolak ajakan siapapun selama ajakan tersebut untuk kebaikan dan kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, hak seorang muslim kepada muslim yang lain, wa idzastansahaka fansahhu, apabila engkau dimintai nasihat, maka sampaikan nasihat, seperti apa yang telah dilakukan oleh media daripada TV Ketapang ini, yang Masya Allah Tabarakallah, dari berbagai habaib,
berbagai kiai, para asatid telah banyak menyampaikan nasihat-nasihat, dan ini tentunya sebagai makanan rohani kita untuk memberikan kekuatan kepada batiniah kita. Di saat kita selalu mendapatkan nasihat, di saat kita selalu sering mendengarkan nasihat, maka hati kita akan lunak, hati kita akan lembut, hati kita akan mudah untuk menerima daripada saran dan kebaikan-kebaikan yang tentunya untuk kebaikan kita juga. Dan apabila kau diberikan nasihat, maka kau dengar. Selama nasihat itu mampu dan nasihat itu bermanfaat untuk dirimu, maka kau amalkan. Dan jika engkau mendapatkan nasihat atau dimintai daripada nasihat, maka kau sampaikan. Walaupun nasihat tersebut hanya satu biji dari butiran-butiran pasir kau sampaikan kepada sesama muslim, maka itu jauh lebih bermanfaat daripada engkau diam membiarkan sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang selanjutnya, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Hal ini mungkin kebanyakan menganggap sesuatu yang paling biasa, yang paling remeh. Rasulullah mengatakan apa? Apabila ada orang yang bersin dalam kondisi dia flu, dia sakit, kemudian dia bersin, kemudian orang tersebut mengatakan alhamdulillah, maka engkau mengatakan yarhamukallah, yahdikumullah, saling membalas. Di dalam bersin tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semuanya untuk saling menghormati, menghargai. Di saat sahabatmu yang bersin mengeluarkan daripada penyakitnya, maka dia mengatakan alhamdulillah, kemudian engkau mengatakan yarhamukallah, dan dia mengatakan yahdikumullah, maka itu adalah nilai-nilai dakwah di dalamnya, nilai-nilai doa yang terkandung. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila ada muslim yang sakit, maka kau jenguklah. Jangankan muslim, di dalam ajaran Islam, tetangga kita yang non muslim sekalipun, yang dia berbeda agama, yang dia berbeda akidah kepada kita, maka kita dianjurkan untuk menjenguk dia di saat dia sakit. Loh Habib, ini kan bukan Islam, ini kan berbeda agama. Iya, tetapi dia adalah tetangga kita. Anjuran baginda Rasulullah SAW di dalam memuliakan dan menghormati tetangga untuk tidak membeda-bedakan mereka sekalipun mereka non-muslim, apalagi dalam kondisi yang sangat sakit, yang sangat kurang nyaman, maka kita jenguk dia. Jikalau dia tidak memiliki kelebihan daripada uang, kita bantu dia. Tidak ada makanan, kita berikan makanan kepada dia, sekalipun itu non-muslim. Itulah indahnya ajaran Islam. Apalagi sesama muslim, yang tentunya perhatian kita harus jauh lebih penuh kepada mereka, karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, menganjurkan kepada kita untuk saling menghormati dan menghargai. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak menyayangi sesama muslim yang lebih muda dan tidak menghormati sesama muslim yang lebih tua. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa idza mata fatba'hu. Apabila ada daripada saudara-saudara kita sama muslim yang meninggal, maka lakukan 4 sebagaimana hak kita kepada muslim yang telah wafat, yang telah meninggal. Yang pertama, kau memandikan dia, kemudian engkau mengkafani dia, kemudian mensolati dan menguburkan dia. Ini hak yang harus kita laksanakan. Jikalau 6 hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka yakinlah kemaslahatan akan kita rasakan, kedamaian, ketentraman akan kita pasti dapatkan, karena inilah ajaran murni daripada baginda Rasulullah SAW. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, media dakwah Ketapang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan siaran ini senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita doakan semua kaum muslimin muslimat kita dimanapun mereka berada senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keistiqamaan untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi mereka, berjuanglah dengan profesi kita masing-masing. Insyaallah dengan seperti itu, maka yang kita dapatkan akan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.